Selamat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang transport zat melalui membran sel. Ini merupakan materi kelas 11. Kita langsung saja ke materinya. Sebagaimana kita sudah memahami bahwa sel merupakan unit fungsional dari makhluk hidup, yang berarti bahwa di dalam sel berlangsung serangkaian reaksi-reaksi kimia metabolisme yang berperan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Untuk melangsungkan terjadinya reaksi metabolisme, maka dibutuhkan zat-zat yang berasal dari luar sel itu sendiri. Misalnya oksigen, karbohidrat, dan sebagainya. Zat-zat tersebut direaksikan untuk menghasilkan suatu produk utama. Namun di sisi lain, rangkaian reaksi tersebut menghasilkan zat-zat sisa yang bersifat toksik bagi sel itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana proses pengangkutan zat yang diperlukan ke dalam sel, dan bagaimanakah proses pengangkutan zat-zat sisa metabolisme dari dalam sel keluar dari dalam sel? Untuk dapat memahami proses tersebut, maka kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang materi membran sel. Bagian terluar dari sel adalah membran. Membran sel ini membatasi isi sel dengan bagian luar sel. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Struktur membran sel. Membran sel tersusun dari dua lapisan fosfolipid. Fosfolipid adalah ikatan antara fosfat dengan lipida. Bagian kepala membran sel adalah fosfat bersifat hidrofilik, yaitu dapat berikatan dengan air. Sedangkan bagian ekornya adalah lipida yang bersifat hidrofobik, yaitu tidak dapat berikatan dengan air. Singer dan Nicholson pada tahun 1972 mengemukakan sebuah teori tentang membran mosaik cair. Teori tersebut mengemukakan bahwa membran sel tersusun dari protein seperti mosaik tersebar di antara dua lapisan fosfolipid tadi. Ada dua jenis protein pada membran sel, yaitu protein integral dan protein perifer. Protein integral merupakan protein yang terbenam pada lapisan fosfolipid dan berfungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel atau sebaliknya dari dalam sel keluar sel. Protein ekstrinsik atau protein perifer merupakan protein yang hanya terdapat pada permukaan fosfolipid saja, tidak menembus membran sel. Selain fosfolipid dan protein, pada membran sel terdapat juga glikogen, yaitu gugus karbohidrat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Glikogen terdiri dari dua jenis, yaitu glikoprotein dan glikolipid. Glikoprotein merupakan glikogen yang berikatan dengan protein membran, sedangkan glikolipid adalah karbohidrat yang berikatan dengan fosfolipid. Permukaan membran sel tidak kaku tetapi sangat lentur seperti permukaan cairan. Setelah memahami struktur dari membran sel, maka saatnya kita akan belajar tentang transport melalui membran sel, yaitu cara pengangkutan zat masuk ke dalam sel atau keluar dari dalam sel. Cara pengangkutan zat melalui membran sel terjadi melalui dua cara, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah pengangkutan zat yang tidak membutuhkan energi. Mengapa demikian? Karena pengangkutan zat tersebut searah dengan gradien konsentrasinya. Contohnya adalah pada peristiwa difusi dan osmosis. Transport aktif merupakan proses pengangkutan zat yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Mengapa membutuhkan energi? Karena pengangkutan zat tersebut berlawanan dengan gradien konsentrasinya. Contohnya adalah pompa ion natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Untuk memahami bagaimana terjadinya transport aktif dan transport pasif, terlebih dahulu kita harus memahami tentang larutan. Larutan adalah campuran antara zat pelarut dengan zat terlarut. Misalnya larutan gula, air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarutnya.
Jenis larutan. Larutan hipotonis adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut rendah. Larutan hipertonis adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Sedangkan larutan isotonis adalah larutan di mana zat terlarut tersebar secara merata di dalam pelarut. Difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau dari daerah hipertonik ke konsentrasi rendah atau daerah hipotonik sampai mencapai keadaan seimbang atau isotonik, yaitu ketika zat terlarut tersebar merata di dalam pelarut. Coba kita perhatikan animasi berikut. Pada daerah konsentrasi tinggi, zat terlarut itu jumlahnya banyak atau itu adalah daerah hipertonis. Sedangkan pada konsentrasi rendah atau hipotonis, konsentrasi zat terlarut itu tidak ada. Maka secara perlahan-lahan zat terlarut akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga dicapai konsentrasi seimbang atau isotonis. Proses difusi pada membran sel dapat kita amati pada animasi berikut ini. Air atau oksigen itu akan dapat berdifusi masuk ke dalam sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Mengapa demikian? Karena ukuran molekulnya kecil sehingga dapat melewati membran sel. Osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah atau daerah hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui selaput semi permeabel. Untuk lebih memahami peristiwa tersebut, coba perhatikan animasi berikut ini. Pada wadah tersebut dipisahkan oleh selaput atau membran semi permeabel antara larutan hipertonik dan larutan hipotonik dipisahkan oleh selaput semi permeabel. Zat terlarut tidak bisa melewati selaput semi permeabel, sehingga air dari daerah hipotonik akan berpindah ke daerah hipertonik. Jadi pada osmosis yang berpindah adalah pelarutnya, bukan zat terlarut. Mengapa demikian? Karena zat terlarut tidak bisa melewati membran semi permeabel. Transport aktif. Coba perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi tersebut, molekul-molekul akan berpindah dari daerah yang sedikit jumlahnya atau hipotonik ke daerah yang lebih banyak jumlahnya atau hipertonik dengan bantuan energi. Transport aktif tidak bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang, tetapi transport aktif bertujuan untuk mempertahankan konsentrasi molekul tertentu tetap dalam jumlah normal agar tubuh dapat bekerja secara optimal. Contoh transport aktif adalah pompa ion natrium dan pompa ion kalium. Dalam keadaan normal, konsentrasi ion kalium dalam sel hewan lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi pada bagian luar sel. Sebaliknya, konsentrasi ion natrium dalam sel hewan lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi pada bagian luar sel. Kondisi tersebut perlu dipertahankan agar proses fisiologis penting di dalam sel tidak terganggu. Pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa ion natrium pada bagian ekstraseluler atau pada bagian luar sel itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pada daerah intraseluler atau bagian dalam sel. Dan sebaliknya, ion kalium lebih sedikit pada bagian ekstraseluler dan lebih banyak pada bagian intraseluler atau bagian dalam sel. Jumlah natrium dalam sel harus dipertahankan dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan di luar sel. Begitu juga sebaliknya, ion kalium dalam sel harus lebih banyak dibandingkan dengan bagian luar sel. Proses pengangkutan ion kalium dan ion natrium melalui membran sel. Ion natrium melekat pada protein transport
sehingga terjadi fosforilasi ATP. Fosforilasi ATP menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada protein membran sehingga ion natrium dipompa keluar dari sel. Selanjutnya, ion kalium ditangkap oleh protein membran. Hal tersebut memicu pelepasan gugus fosfat pada protein membran sehingga bentuk protein kembali ke keadaan awal dan ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Proses tersebut akan berlangsung secara berulang. Demikian materi kita pada saat ini. Sekian dan terima kasih.